saya mensupport, ya, rasa salut kepada Edi Rahmayadi yang berani mengungkapkan secara moral, ya, secara moral bahwa jangan kita menyatakan sesuatu, membuat suatu program itu yang kemudian masyarakat sebenarnya tahu itu nggak ada gitu. Dengan kalimat tegas, jangan bohongi rakyat. Ya? Nah, jangan bohongi rakyat. Banyak yang bisa di-create. Jadi tidak tergantung kepada dana pusat, tapi bagaimana meng-create, ya, meng-create Sumatera Utara sehingga pendapatan pemerintah Sumatera Utara itu meningkat. Jangan seperti kemarin. Konon, saya pakai kata konon ya. Pemerintah pusat akan bantu membangun stadion dengan harga 2, sekian triliun, tapi prakteknya tidak. Nah, ini tidak bisa disalahkan gubernur. Ya. Jadi dalam konteks itu Edi Rahmayadi nggak bisa disalahkan. Karena itu komitmen pusat terhadap daerah. Nah, jadi kalau kemudian itu tidak terwujud, siapa yang salah? Ya pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat yang bertanggung jawab, Jokowi. Jadi artinya Jokowi jadi presiden itu tidak mendukung Sumatera Utara. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, bincang seputar keadilan, ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya. Pemirsa, Pilkada serentak 2024 segera berlangsung. Saat ini di sejumlah daerah sedang berlangsung debat publik antar bakal calon kepala daerah. Di Provinsi Sumatera Utara misalnya, Rabu malam sudah berlangsung debat pertama antar pasangan yang berlangsung di Medan. Seperti kita ketahui, hanya ada 2 pasangan, Edi Rahmayadi bersama Hasan Sagala berhadapan dengan Bobi Nasution. Kita akan coba telaah bersama Dr. Enes Kaban, tokoh nasional yang juga berasal dari Sumatera Utara, untuk melihat apa yang terjadi dalam debat dan apa hal-hal yang penting untuk dikembangkan berikutnya. Pak Kaban, tadi malam sudah berlangsung debat sesi pertama di Provinsi Sumatera Utara. Nampaknya terjadi persaingan ketat antara Pak Edi Rahmayadi dan Bobi Nasution. Banyak publik tidak begitu merasakan makna debat itu karena secara substantif publik belum menangkap ini apa gagasan-gagasan dari para calon kepala daerah ini. Anda melihat seperti apa nih? Terima kasih Bung Hadi. Ya, kebetulan alhamdulillah saya mengikuti dari awal sampai selesai acara kemarin. Dari selama ini ada pilkada itu saya nggak perhatikan ya. Tapi untuk Sumatera Utara kemarin Sumatera Utara jadi perhatian saya karena memang Sumatera Utara ini kan provinsi yang sangat besar ya kontribusinya terhadap pemerintah pusat. Jadi sumbangan GDP Sumatera Utara terhadap pusat itu cukup besar. Itu ya hitungan kasar saya itu sekitar 600 triliun lah ya. Dari total GDP Indonesia, maka Sumatera Utara itu nyumbang sekitar 600 triliun. Tetapi kita bisa melihat bahwa sejak COVID itu Sumatera Utara terdampak hampir dari semua multi aspek
eh, kehidupan, ya. Nah, padahal pada waktu krisis moneter, ya, pada waktu krisis moneter tahun 98, Sumatera Utara itu tidak terganggu. Ya, kenapa? Karena dia basis ekonominya relatif itu sudah kuat. Nah, tetapi ketika COVID terjadi, ya, itu saya kira seluruh Indonesia mengalami hal yang sama, termasuk Sumatera Utara, ya, sehingga banyak terjadi penurunan-penurunan, ya. Jadi indeks-indeks pembangunan, indeks-indeks sosial, indeks-indeks budaya itu terganggu lah gitu. Nah, pada waktu perdebatan, ya, perdebatan kemarin, ya, saya melihat ini masih datar. Belum panas ya? Nah, masih datar, ya. Walaupun mulai ada nampak dinamika dalam perdebatan itu, tapi masih sifatnya agak menjurus ke personal, ya. Bukan padahal apa yang harus dilakukan untuk 5 tahun ke depan gitu. Jadi bagaimana meyakinkan masyarakat Sumatera Utara bahwa dengan 5 tahun ke depan ini apa yang harus dilakukan dalam konteks untuk kepentingan kesehatan, untuk kepentingan pendidikan di tengah-tengah ketimpangan sosial. Jadi ketimpangan itu kan hari ini terjadi. Ketimpangan misalnya antara kecamatan dengan desa, jalan, ya, jalan desa, jalan kecamatan, ya, jalan kabupaten misalnya kan. Kemudian bagaimana kehidupan masyarakat, sosial ekonomi masyarakat. Nah, kalau diperhatikan kemarin itu, ya, penilaian saya belum menunjukkan ada sebuah gagasan terobosan yang betul-betul semua orang, ya, merasa, oh iya ini cocok, ini pas nih untuk Sumatera Utara, ya, mulai dari masalah kesehatan, dokter, pelayanan, ya, kemudian masalah pembangunan infrastruktur, kemudian indeks-indeks kehidupan, apa segala macam. Jadi bukan sesuatu yang sudah berlalu yang tidak ada masalah. Yang perlu digagas itu adalah ke depan dengan situasi hari ini. Nah, gitu. Nah, walaupun saya melihat bahwa tentu gubernur lebih kelihatan gitu, ya, lebih kelihatan dia punya ya, punya keinginan, punya kemauan bagaimana supaya Sumatera Utara itu lebih bisa gitu kan. Nah, Bobi saya nilai lebih cenderung pada istilahnya itu, oh ini kelemahan Edi terus, ya. Nah, itu menurut saya tidak menggagas Tapi sesuatu. ada hal yang menarik kemarin itu diakui Bobi, bahwa indeks layanan publik, salah satunya keterbukaan informasi, itu Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Pak Edi, dan diakui juga oleh Bobi, bahwa ini cukup bagus, menempati peringkat kelima secara nasional. Ini kan cukup bagus. Pak Kaban melihatnya seperti apa? Karena ini berkaitan dengan bagian debat pada subtema berikutnya. Ada hal yang menarik yang disampaikan Pak Edi. Kita jangan bohongi rakyat. Nah, ini yang menarik. Nah, sementara kan keterbukaan informasi publik ini Pak Edi luar biasa. Ini seperti apa? Ya. Jadi sudah pasti ya, karena Edi Rahmayadi dia sebagai gubernur, ya, berada pada situasi kondisi yang sulit, Tapi di tengah-tengah kesulitan itu, gitu ya, dia bisa melakukan langkah kebijakan yang akhirnya orang merasakan, gitu. Nah, orang merasakan. Nah, jadi sesuatu yang objektif, saya kira itu tidak bisa dipungkiri. Nah, tapi kan sudah tentu what next after, gitu. Jadi kira-kira setelah sukses ini, tentu kan harus lebih sukses lagi ke depan, gitu kan. Nah, jadi gagasan-gagasan untuk
bagaimana mengangkat harkat ya masyarakat Sumatera Utara yang dari segi katakan kelas-kelas ekonominya, nah itulah yang harus diangkat ke depan gitu. Jadi masalah informasi ya oke, sudah ya kan, tapi ini kan harus dipertahankan atau lebih ditingkatkan. Nah, karena ini penting bagi kita. Seperti misalnya informasi, Anda tadi menyebut angka yang dihasilkan di Sumatera Utara sekitar 600 triliun, tapi kan publik nggak tahu ini yang kembali ke Sumatera Utara, dana alokasi yang ditempatkan pemerintah pusat di Sumatera Utara itu berapa, kan publik nggak tahu juga ini. Iya, jadi itu sebetulnya harus apa istilahnya, harus ada sebuah teamwork, ya, mesti ada kerjasama antar institusi, ya, antar institusi. Nah, saya punya pengalaman, ya, saya punya pengalaman ketika menjadi anggota DPR RI di Komisi 9, padahal saya itu adalah mewakili masyarakat Sumatera Barat, tetapi waktu itu gubernur ya Sumatera Utara, almarhum Tengku Rijal Nurdin, dan kepala Bapedanya Pak Sinulingga, Budi Sinulingga, dia tahu saya orang Sumatera Utara, ya kan? Nah, bagaimana lobby politik ya supaya keperluan-keperluan Sumatera Utara itu bisa dibantu. Nah, jadi bagaimana mengembalikan, menuntut yang harus diterima oleh Sumatera Utara dari jasa kontribusinya terhadap pusat. Nah, disitulah perlu institusi lain, katakanlah dengan DPRD, ya, Wakil-wakil rakyat daerah pemilihan dari Sumatera Utara, ya. DPRD Sumatera Utara, kemudian DPR RI dari Sumatera Utara. Jadi semua berpikir tentang Sumatera Utara. Nggak gitu. bisa cuma gubernur sendiri. Nggak bisa, ya, nggak bisa. Karena gubernur itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tapi gubernur adalah perpanjangan pemerintah pusat itu hanya ditaati jika, ya, jika langkah-langkah pemerintah pusat itu betul-betul konsisten terhadap perintah undang-undang. Tapi kalau misalnya presiden itu membuat kebijakan bertentangan dengan undang-undang, ya Nggak mana perlu mungkin diikuti, ya? nggak bisa diikuti. Nah gitu loh. Nah, kawan, tadi ada perpanjangan pemerintah pusat dan Anda menyebut kalau bertentangan dengan konstitusi nggak perlu juga diikuti. Nah, Pak Edi juga akan sadar jika kita lihat dia sebagai yang pernah memimpin Sumatera Utara dan insya Allah kalau dipilih kembali oleh rakyat ini akan periode kedua. Kembali lagi ada statement Pak Edi, kira-kira sebenarnya ke arah mana? Karena waktu menyampaikannya Pak Edi, jangan bohongi rakyat gitu. Nah, apakah ini juga arahnya ke soal ya sudah dipahami publik gitu? Ya begini Bung Adi, pada 5 tahun terakhir ini saya kira, bukan saya kira ya, fakta ya, banyak sekali bahasa-bahasa program yang seakan-akan itu betul-betul untuk rakyat, tapi faktanya tidak. Ya seperti janji kartu lah, ya kan. Jokowi itu kan paling rajin untuk bikin janji kartu. Entah kartu apa aja dia keluarin gitu kan. Tapi pertanyaan, benarkah rakyat menikmati itu? Nah gitu kan. Jadi janji-janji kartu ini saya pikir tidak hanya di Sumatera Utara, ya di tempat lain juga sama. Tapi karena masyarakat itu sudah merasa ya sudahlah, gitu kan. Janji hanya tinggal janji. Nah nanti hanya mungkin sekelompok orang yang menikmati, tapi diekspos sebagai sebuah kesuksesan. Saya pikir itu adalah bagian dari kebohongan. Ya, karena yang namanya sebuah program yang sudah dicanangkan, dia betul-betul dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan ya. Nah, jadi janji-janji kartu-kartu yang macam-macam itu saya kira itu salah satu contoh atau pengalaman bagaimana dia hanya sekedar semacam bahan campaign, tapi kemudian secara implementasi tidak dirasakan oleh masyarakat. Selama periode kemarin itu saya kira yang awal-awal itu sangat dikecam oleh Jokowi malah itu dikerjakan.
Nah, misalnya tentang BLT, ya kan? Nah, dari awal Jokowi jadi presiden itu kan dia kecam itu. Dia kritik, ya kan? Dia kritik habis. Nah, pada waktu dia jadi presiden, justru itu yang dia melakukan, yang sampai sekarang tidak pernah dia audit. Dari mana sumber pembiayaannya? Nah, gitu kan? Nah, itu kan era Jokowi. Nah, jadi saya mensupport, ya, merasa salut kepada Edi Rahmayadi yang berani mengungkapkan secara moral, ya, secara moral bahwa jangan kita menyatakan sesuatu, membuat suatu program itu yang kemudian masyarakat sebenarnya tahu itu nggak ada gitu. Dengan kalimat tegas, jangan bohongi rakyat. Ya? Nah, jangan bohongi rakyat. Gitu. Pak Kaban, dalam debat, termasuk debat tadi malam di Sumatera Utara, itu kan banyak janji-janji manis akan membuat program ini, membiayai ini, gitu, ya kan? Janji-janji manis. Tapi kan sebenarnya publik semua tahu, kita semua tahu, sumber APBD itu terbatas, ya kan? Gitu. Pak Kaban melihatnya seperti apa? Mungkin yang dimaksud Pak Edi, jangan bohongi rakyat itu, karena dia paham betul, ya kan? Sebenarnya APBD itu terbatas. Lalu alokasi penempatan dana yang sudah masuk ke pusat untuk kembali lagi ke daerah pun juga tidak sebanding dengan apa yang dihasilkan oleh Provinsi Sumatera Utara. Anda melihatnya seperti apa ini? Iya, jadi memang begini Bung Hadi ya, kalau mengikuti paling tidak cerita, ya, katakanlah misalnya untuk pembangunan di Sumatera Utara menjelang PON, ya, apa itu, Pekan Olahraga Nasional, ya. Pengalaman di Komisi 9 DPR RI bahwa PON itu adalah kesempatan, ya, Pekan Olahraga Nasional, kesempatan untuk membuat proyek-proyek pembangunan di daerah yang menggunakan dana dari APBN. Jadi sudah menjadi tradisi, ya, pengalokasian anggaran itu ketika ada PON nasional, ya, itu dana pusat dialokasikan untuk kepentingan PON itu. Nah, termasuk membuat sarana untuk olahraga, makin gedung-gedung dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah dana karena ada semacam proyek nasional nih, PON ini. Di luar itu? Nah, kalau di luar itu sangat tergantung kepada ketersediaan dana. Jadi inilah yang saya katakan, bagaimana Sumatera Utara yang memiliki resources yang berkontribusi terhadap pusat, dia harusnya menjadi provinsi yang mandiri. Nah, gitu loh. Nah, jadi saya berharap, atau ya kita berharap, berdoa, gubernur yang akan datang itu bisa menjadikan Sumatera Utara itu menjadi provinsi mandiri. Gitu. Karena sesungguhnya bisa, ya? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Banyak yang bisa di-create. Jadi tidak tergantung kepada dana pusat. Tapi bagaimana meng-create, ya, meng-create Sumatera Utara sehingga pendapatan pemerintah Sumatera Utara itu meningkat. Jangan seperti kemarin. Konon, saya pakai kata konon, ya. Pemerintah pusat akan bantu membangun stadion dengan harga 2, sekian triliun, tapi prakteknya tidak. Nah, ini tidak bisa disalahkan gubernur. Ya. Jadi dalam konteks itu Edi Rahmayadi nggak bisa disalahkan. Karena itu komitmen pusat terhadap daerah. Nah, jadi kalau kemudian itu tidak terwujud, siapa yang salah? Ya pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat yang bertanggung jawab, Jokowi. Jadi artinya Jokowi jadi presiden itu tidak mendukung Sumatera Utara. Nah, gitu loh. Jadi Jokowi jadi presiden, ya, padahal kalau mau cerita adat, Bobby nikah itu kan panitianya Edi. Ya kan? Panitianya kan Edi Rahmayadi. Nah, begitu dia jadi gubernur, masa untuk membangun, menyisihkan 2,7 triliun saja
diulur-ulur sehingga akhirnya suasana menjadi tidak harmonis. Artinya Jokowi tidak mensupport Sumatera Utara untuk pembangunan Sumatera Utara. Gimana kalau saya bilang begitu? Nah, jadi nggak bisa. Jadi Edi Rahmayadi dengan segala leadership yang dia punya, ya, dia maksimal berbuat sesuatu. Gitu. Pak Kaban, kembali lagi dengan keterbatasan anggaran yang ada sekarang ini, kan jika tidak ada kreativitas, tidak ada gagasan-gagasan untuk melahirkan sumber-sumber pendapatan baru di Sumatera Utara, semua janji-janji itu ya sekedar lip service aja gitu. Lagi-lagi para calon gubernur mengumbar kebohongan aja, hanya berkampanye gitu. Nah Pak Kaban, dari debat yang ada kemarin, kira-kira sudah ada nggak terselip gagasan-gagasan baru untuk memunculkan atau melahirkan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru di Sumatera Utara? Ya, jadi artinya kalau dilihat dari tema yang disampaikan kemarin, ya, saya melihat Edi Rahmayadi itu lebih menguasai masalah, ya, sementara Bobi hanya melihat dari sisi apa kelemahan, ya itu wajar, Tetapi ya untuk ke depan, ya yang perlu untuk terus dipersiapkan tadi adalah bagaimana menaikkan, ya, taraf hidup masyarakat Sumatera Utara, katakanlah kelas menengah bawah, ya, ketimpangan sosial kelas menengah bawah ini bagaimana untuk diangkat dan bagaimana mengalokasikan dana yang ada, dari dana APBD yang ada. Walaupun kita tahu bahwa 2024-2025 ini kondisi keuangan negara juga tidak baik-baik saja, ya, karena ada beban pembayaran hutang yang cukup besar. Sudah, ya, tentu ini akan berdampak untuk daerah. Nah, disinilah bagaimana calon-calon gubernur, ya, bisa berkreasi, ya, menciptakan sumber-sumber penerimaan baru untuk daerah-daerahnya dan apa menjadi prioritas yang akan mengangkat harkat kehidupan ekonomi masyarakat, ya, secara sosial masyarakat itu. Jadi seperti kemarin, ya kan, sudah ada kritik tentang jalan-jalan. Ya, saya kira ada jalan provinsi, ada jalan ibu kota. Nah, tapi jangan lupa jalan-jalan yang dialokasikan ke provinsi kan tetap sumber dananya kan dari pusat, ya kan, ada alokasi, kan, ada dana alokasi umum, ya, ada dana alokasi khusus atau ada dana alokasi bagi hasil. Nah, maka bagaimana meng-create di luar itu supaya seluruh jalan di pedesaan, di kampung-kampung Sumatera Utara itu mulus. Nah, sebenarnya, ya, kalau ada political will, menurut saya peluangnya ada, ya, tidak harus menggunakan dana APBD. Dan ini yang harus justru dimunculkan oleh para calon gubernur, Iya, ya. itu yang harus dipakai, gitu. Dari tipikal lah yang kita lihat, pengenalan kita secara umum terhadap Pak Edi Rahmayadi maupun Bobi Nasution, kira-kira kemungkinan mampu melahirkan sumber-sumber penerimaan baru ini, kira-kira yang mana nih Pak Kaban? Kalau lihat suasana yang baru hari ini, saya yakin approach, pendekatan, pengalaman, kepercayaan itu lebih kuat kepada Edi Rahmayadi, ya, karena sudah teruji, selama beberapa tahun ini. Dia melakukan itu dengan situasi yang sangat sulit sesuai dengan kondisi nasional akibat COVID. Dia bisa melakukan satu langkah-langkah terobosan dan ada prestasi-prestasi yang diakui secara nasional. Saya kira itu harus dilanjutkan. Oke, Pak Kaban, ini yang terakhir. Dan debat tadi malam itu kan itu baru satu sesi, ada 2 sesi berikutnya.
agar publik juga bisa mendapatkan edukasi politik, bisa mendapatkan pengayaan, sehingga punya alasan yang rasional untuk memilih siapa di TPS nanti calon gubernur. Kira-kira masukan Anda untuk Pak Edi Rahmayadi maupun Pak Bobi belajar dari sesi pertama. Sesi berikutnya nih ada 2 sesi lagi. Kira-kira apa masukan Pak Kaban Ya. ini? Masukan saya gini, bahwa pada sesi yang akan datang itu kan sudah jelas temanya apa. Ya. Nah, tema-tema yang ada itu kan artinya baik Bobi maupun Pak Edi Rahmayadi itu kan punya data-data. Nah, data-data itulah yang harus menjadi dasar untuk apa yang harus dilakukan, yang menjadi prioritas, yang betul-betul menyentuh, sangat menyentuh kebutuhan masyarakat. Ini yang harus kita lihat. Nah, saya melihat bahwa masyarakat Sumatera Utara itu ya katakanlah menyangkut masalah angka pengangguran, masalah lapangan pekerjaan, ya kan? Kemudian masalah infrastruktur desa, ya kan? Kemudian bagaimana menjamin keberlangsungan ekonomi mereka, katakanlah menyangkut masalah nelayan pantai dan sebagainya. Yang bagaimana nasib-nasib nelayan kita hari ini, ya kan? Bahwa mereka berganti gubernur, berganti bupati, tetapi nasib kehidupan mereka tidak berubah secara signifikan, hanya datar-datar saja. Kemudian bagaimana mereka bisa berproduksi, kemudian produksi industri mereka itu bisa ditumbuh kembangkan. Nah, saya kira dengan tema-tema yang sudah ada itu, dengan data-data yang ada itu, itulah yang harus mulai diangkat, tapi yang menyentuh kebutuhan masyarakat kita. Bukan sekedar saling menjatuhkan ya. Ya, jadi gagasan itu yang penting, ya. Jadi gagasan yang disampaikan dan kemudian, nah itulah yang perlu didebat, ya, sehingga terjadi pencerdasan. Jangan datar-datar aja gitu. Baik Pak Kaban, terima kasih. Kita lihat saja pada sesi debat berikutnya, apakah masih akan datar-datar saja atau akan terjadi perdebatan gagasan dari kedua pasangan yang akan bertarung di Sumatera Utara. Ya, kita berharap semoga dinamika campaign itu membuat masyarakat itu bangga dengan pemimpinnya. Gitu. Baik, Terima kasih. sekali lagi terima kasih Pak Kaban. Pemirsa, kita nantikan telaah menarik lainnya seputar perkembangan politik di tanah air, termasuk denyut Pilkada Serentak 2024, hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Merdeka. Merdeka, Allah Akbar. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa.